Kami berdiri di akhir-akhir tahun ini Tuhan. Kami tahu sepanjang tahun yang telah kami lewati dari awal Januari sampai hari-hari akhir. Kami tahu pertolongan kasih setia berkat rahmat limpah perlindungan naungan ada di atas kami. Ajar kami tahu menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Kalaupun kami menyakitkan hati Tuhan, melukai perasaan Tuhan, jangan Kau pandang kami dengan murka-Mu, pandang kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Mari hadir di sini. Kami butuh Engkau Tuhan. Hadir di sini kami rindu menantikan suara Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu alat yang efektif di tangan-Mu bagi umat-Mu yang hadir. Berbicara, berkata-kata kami siap mendengar dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudaraku. Inilah khotbah terakhir saya di tempat ini pada tahun ini saudara yang kekasih. Haleluya saudara. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Apo yang mungkin jemaat inilah jemaat yang paling sering mengundang saya. GSKI. Ada beberapa saya dieliminasi Pak. Biarin dieliminasi. Emangnya gue pikirin. Ada gereja kecil, GSKI kecil 30 saja jemaatnya nggak ada loh. Di kampung Pung ngomongnya begini. Semua pendeta boleh khotbah di sini kecuali Pak Timotius Bakti Sarono. Ngeri kali. Emangnya ada apa? Pak Timotius orangnya kurang rohani. Masih duniawi prek. Emangnya lo rohani? Gue datang diundang aja belum tentu gue mau. Jagalah terang. Itu sesuatu yang vital. Kalau tidak fatal. Saya ulang. Jagalah terangmu itu adalah sesuatu yang vital, kalau tidak fatal. Banyak pendeta-pendeta, banyak jemaat yang ngomong asal, menghakimi orang seenak perutnya. Maka Alkitab mencatat dalam Matius 12 ayat 18-21 mengatakan kepada kita, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan umumnya berkata jadilah terang. Itu Kristen yang umum. Tapi Kristen yang istimewa, jagalah terang. Saya khotbah ini udah 3-4 kali ya. Saya kemarin itu bercanda, jagalah terang, bukan jadilah terang. Itu Rehobot 1 ayat 2. Karena di mana-mana kalau Natal jadilah terang, bukan jagalah terang. Ya memang sesuatu yang unik, sesuatu yang ide yang lumayan bagus. Terus saya pelajari kata menjaga itu. Menjaga itu ada begitu banyak dalam bahasa Yunaninya. Ada kata terio, ada kata pilazo, yang artinya memelihara, menjaga. Jadi sebenarnya terang itu sudah ada di dalam diri kita yang harus kita keep, harus kita jaga. Kalau tidak, terang itu pasti padam. Alkitab mencatat jangan padamkan roh.
Roh Kudus itu bisa padam. Maka kita perlu menjaga, memelihara dan melindungi. Itu seperti kata Alkitab bahwa jagalah aku seperti biji matamu. Ya. Kita semua biji mata Tuhan. Jangan pernah percaya pendeta yang ngomong, pendeta tidak boleh dikritik, pendeta tidak boleh disentuh, karena pendeta biji mata Tuhan. Emangnya jemaat biji salak atau biji kelereng? Enggak, sama-sama biji mata Tuhan. Jadi perlu kita jagai, kita lindungi, kita rawat. Dan saudara perlu tahu bahwa perawatan ini tergantung seberapa nilainya. Kalau nilai kita menganggap nilai kita itu punya arti mahal, maka kita jaga. Mobil yang mahal tiap hari dilap, dimasukkan salon mobil. Padahal yang punya mobil tidak pernah ke salon, mukanya jelek lagi. Ya, rambutnya acak-acakan lagi. Mobilnya ke salon. Aduh saudara, saya juga suka mobil saudara. Dulu mobil saya itu Honda City. Jadi saya selalu naik City itu. City tiap hari saya lap. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Diserempet bajai. Oh saya marah saudara. Turun gak lo? Lo gak turun? Gua bunuh lo. Hari Senin, hari Minggu saya khotbah surga ada di dalam. Saya maki-maki saudara. Mau jual bajai gak lo? Pak maaf pak. Maaf. Kalau belok hanya Tuhan yang tahu. Sopir aja gak ngerti. Lo kalau gak jual bajai, betul saya punya mobil, saya seret kamu ke polisi. Mau saya telepon polisi, ampun pak. Sampai yang naik begini loh saudara, nenek-nenek. Pak bayar, selesai. Naik. Iya pak. Tuhan ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan ngomong, anakku, surgamu dirampok kalau sama tukang bajai. Surgamu dirampok. Tapi Tuhan, ini Tuhan, rusak. Biarkan dia pergi. Tapi pergi. Saya enggak berani ngelawan Tuhan saudara. Saya bisik sama supir bajai. Cepat pergi pak. Dia nengok. Betul pak. Sebelum berubah pikiran. Saudara, dan mobil inilah yang saya sayang. Yang saya pernah khotbah di sini, khotbah di antara agama-agama lain itu. Wah saudara, di lapangan mobil inilah loh yang saya jaga bener. Sampai saya ngundang, ini agama lain ngundang mereka, jangan saya. Orang Roh Kudus bilang bapak yang khotbah, emang Roh Kudus ngomong apa? Panggil Timotius. Roh Kudus kenal Timotius loh. Kenal. Bapak khotbah aja. Saya khotbah orang Kristen, bukan agama lain. Kristen ada pak di ujung sana, di bawah pohon itu orang Kristen. Yang di sini itu khusus RT, RW, lurah, camat. Kalau mungkin gubernur mau datang pak, ini orang-orang penting. Bagaimana saya khotbah mau jujur? Yesus satu-satunya juru selamat. Ya udah bapak khotbah saja. Saya pikir mobil saya saudara. Saya pindahin mobil mungkin 500 meter. Kalau terjadi huru hara, saya kan elastisius. Mobil saya selamat, tapi mobil itulah yang hilang. Yaitu Honda City lama. Sebulan kemudian Tuhan ganti baru.
Jadi saya dapat CCD baru. Kalau Yesus sebagai terang itu bernilai dalam hidup kita, maka kita menjaga, memelihara, merawat. Bahkan perjanjian lama itu mengatakan ketika mempersembahkan korban, korban itu makanannya Tuhan. Bau harum yang menjadi makananku. Oleh sebab itu, mari ketika Alkitab berkata dalam Matius 6:21, karena di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Hati ini menunjukkan eksistensi, mengandung perasaan, pikiran dan segala sesuatu dalam hidup kita. Hati ini meliputi perasaan, jiwa, pikiran dan seluruh eksistensi. Termasuk emosi hidup kita. Maka antara harta dan hati, ini hati dan harta, itu tipis. Hati dan harta. Coba 1, 2, 3. Ini jemaat belum sarapan pagi. Tadi saya diantar sahabat saya dari Kelapa Gading. Masuk restoran dulu, makan. Itu haus Jinping. Ya, serius. Saya paling banyak makan pagi itu. Harta dan hati. 1, 2, 3. Harta dan hati. Ini tipis. Ya, nilainya tipis. Apakah harta itu menguasai hati atau hati menguasai harta? Itu decision makernya oma-oma atau decision maker enggak oma? Decision maker itu apa Pak? Pengambil keputusannya itu kita. Bukan Tuhan, kita dikasih free will, kehendak bebas, harta dan hati. Kalau Tuhan, harta kita yang abadi, kekasih jiwa kita, harta, dan nilainya tinggi, maka hati kita betul-betul mengikat dengan kekasih jiwa kita ini loh. Yesus itu terang, Yesus itu cahaya. Dan kalau terang itu ada di dalam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka kita akan memelihara, menjaga, merawat. Karena harus diakui bahwa terang, jadilah terang, yehi or. Kalau dan jadilah terang, wayi or. Ketika Tuhan berkata jadilah terang, yehi or itu berbeda dengan kata jadilah terang. Ya. Genetetupos, jadilah terang. Kalau jadilah terang itu bukan berarti kita bawa obor kemana-mana. Bukan berarti kita bawa listrik kemana-mana. Jadilah terang ini adalah kelakuan, perbuatan, kasih kita, pengorbanan kita. Tetapi ketika Yehior pertama Tuhan menciptakan pada hari pertama jadilah terang. Itu bukan terang matahari saudaraku. Matahari baru hari keempat diciptakan. Terang itu lambang kehidupan. Hidup manusia pertama itu merupakan hidup yang standarnya Tuhan. Hidup standarnya Tuhan. Karena apa? Manusia hidup di dalam terangnya Tuhan. Di dalam terang. Jadi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, cahaya terang itu adalah semacam chip yang ditanamkan di dalam tubuh manusia. Chipnya Tuhan, terangnya Tuhan sepenuhnya ditaruh di dalam diri manusia. Sehingga manusia bisa berbuat apa saja. Karena manusia itu 11-12-nya Tuhan. Itu loh baru dikatakan hidup. Siapa orang yang hidup di mata Tuhan? Orang yang punya terang. Dan terang pertama
ketika matahari diciptakan, terang itu disembunyikan oleh Tuhan. Karena terang itu ada di dalam diri manusia, Adam dan Hawa. Maka Allah dengan Adam itu say hello tiap pagi, ngobrol. Karena cahaya itu frekuensinya sama. Ya. Kalau Tuhan pakai bahasa Ibrani, Tuhan akan ngomong gini, boker tov. Maka Adam boker or. Sama-sama boker. Artinya sama-sama selamat pagi. Karena cahaya yang diciptakan Tuhan pertama itu numplek-plek di dalam diri Adam, di dalam diri Hawa, sebelum jatuh dalam dosa. Sudah tahu ya, nefes, itu nafas kita yang ada dalam darah. Itu nefes. Nefes ini sama dengan nefesnya binatang sama, nefes. Ruah itu jiwa, emosi, pikiran. Jiwa, itu di dalam diri manusia juga. Ya. Manusia punya tubuh. Tapi yang satu lagi adalah nesama. Nesama itu cahaya Tuhan. Dalam bahasa agama Hindu itu cakra. Cakra yang seringkali dikembangkan di Kundalini, dipakai yoga, meditasi, itu mengembangkan cakra di dalam untuk menyembuhkan tubuh di luar. Saya tidak bahas itu, saudara. Saya cukup bahas itu di dalam disertasi doktoral saya. Karena saya membuat disertasi doktoral saya kekristenan yang supranatural. Ya, yang supranatural. Habis diuji, saya dapat gelar Mbah Dukun. Karena saya punya hal-hal yang spiritual. Nesama itu cahaya Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa orang itu hidup kalau ada cahaya. Tetapi di mata Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, pada waktu kamu makan kamu pasti mati. Jadi di mata Allah manusia itu mati, cuma ada. Seperti aqua ini, tapi bukan aqua. Ada tapi mati. Ini ada tapi mati. Semua manusia keturunan Adam itu adalah mati. Semua, tidak peduli agama, kepercayaan, filsafat, orang baik, orang suci, mau santo, santa, santi sekalipun. Mati. Tetapi dengan kehadiran Yesus, Yohanes 5:12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi di mata Tuhan siapa yang punya hidup? Yang punya soe. Soe itu hidup yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup manusia yang dianggap mati oleh Tuhan itu hanya psuke, psikologi, hanya biologi. Orang yang punya suke atau biologi, keinginan, harapan, cita-cita yang untuk bios saja itu mati. Apalagi barang siapa punya anak, dia punya hidup. Barang siapa tidak punya anak, dia tidak punya hidup. Jadi di luar Kristus Yesus, Tuhan yang kita percaya, yang dia berkata akulah terang dunia, orang-orang yang di luar terang itu di mata Allah mati. Kenapa mereka binasa? Kenapa mereka tidak memiliki kerajaan Allah? Kenapa mereka tidak memiliki kemuliaan surga terang yang tidak terhampiri? Karena statusnya masih mati. Tuhan bilang mereka tidak ada harapan karena mereka mati. Yang mati itu tidak punya keputusan, yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Yesus hadir ketika manusia sudah menjadi gelap karena terangnya sudah diambil oleh Allah.
gelap nih sama sudah diambil. Maka terang itu akan membawa dan menghancurkan kegelapan. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau dalam bahasa Yunani kuno, kata terang itu aura. Aura itu diambil oleh bahasa Latin menjadi semacam pengetahuan, pencerahan. Diambil bahasa Sanskerta itu menjadi cahaya, aura. Aura punya arti hembusan udara. Jadi dalam konteks jagalah terang, sebenarnya aura itu sidik jari energi Tuhan di dalam diri kita. Jadi di dalam hidup kita itu ada warna kehidupan. Ada orang hidupnya sial mulu, sial, ciong. Hanya lu ciong. Lagi diem-diem digigit anjing. Saya nyindir diri saya sendiri. Sial banget tuh hidup. Ngelamar nggak pernah dapat kerjaan. Baru kerja sebentar, kantornya kebakaran. Baru menikah, istrinya mati. Ada loh saudara. Sahabat saya. Sahabat. Akrab. Anaknya menikah. Saya datang. Itu bos memang keterlaluan itu. Sehari sebelum menikah nggak boleh cuti. Dia naik motor. Nabrak tiang listrik. Mati enggak, hidup enggak. Padahal besok pagi pesta. Untung pestanya di rumah. Itu lakinya begini. Jadi cuma yang berdiri cuma istrinya. Suaminya mana? Di tempat tidur. Cuma begini. Ngelihat aja nggak tahu siapa yang datang. Geger otak. Lihat orang nggak kenal siapa. Jadi bapak-bapak kalau matamu bisa mengenal istrimu dan istri orang berbeda, itu anugerah. Ya betul. Ibu-ibu kalau nggak bisa melihat laki sendiri sama laki orang berbeda, itu anugerah. Yang tidak bisa membedakan kurang ajar itu. Serius saudara. Serius. Kok sial banget ya ciong. Tahun ini kalau ciong, sial. Mungkin aura, energi cahaya ilahi Tuhan di dalam diri kita itu defisit. Mari kita miliki deposit spirit dalam hidup kita. Hari pertama Januari, memang kita setia, rendah hati, hidup suci, berkorban, tahu memberi, tahu menghormati hamba Tuhan, tahu menghormati gembala. Ini catatan track record yang tercatat di mega digitalnya Tuhan. Dan itu tidak ada satupun yang bisa menghapus. Kalau di sini sejak awal kita sudah pelit Arab Yahudi. Aduh bener-bener deh. Saya pernah dijajanin orang kaya. Cuma beli somai saja. Dicatat di buku hariannya. Aduh saya mau muntahin lagi tuh bro. Orang ngajak saya makan di hotel mulia Ritz Carlton. Diem-diem aja. Ini baru somai dicatat di buku harian. Om Tim makan 4 somai. Kurang ajar kan saudara? Dasar. Energi Tuhan itu sungguh-sungguh membuat kita deposit spirit kita. Deposit spirit itu bukan untuk esok hari atau lusa dalam keadaan baik-baik. Enggak saudaraku. Enggak. Di saat kita menghadapi mara bahaya, tekanan, persoalan, badai, penyakit, stroke sekalipun, kita kuat. Kenapa Pak Erastus, gembala senior saudara?
sampai sekarang bisa bertahan. Dan progresnya menurut anaknya, Stefani ada di sana terus. Saya selalu kontak sama dia. Stefani ngomong sama saya begini, Om, progresnya papa tidak wajar, lebih cepat baiknya. Dokter juga kaget, cepat baiknya. Karena Pak Eres sudah bisa berjalan. Sudah bisa menulis, tangannya bergerak. Bahkan sudah bisa makan nasi. Sekarang dilatih ngomong. Jadi kalau saudara sudah masih bisa ngomong, ibu-ibu kalau bawel, bersyukurlah bisa bawel. Bapak-bapak, kalau istrimu bawel, biarkanlah kau dengarkan saja. Biar lewat, jangan masuk pikiran. Jangan masuk, biar lewat. Kalau orang bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, kalau saya bilang anjing menggonggong kafilah budak. Kenapa Pak Erik bisa bertahan? Bukan karena dia di Singapura, dia punya duit. Habis miliaran, mungkin puluhan miliar kali sekarang. Bukan. Karena dia punya deposit spirit. Doanya, kesuciannya, pengorbanannya. Oh saudaraku, itu diperhitungkan Tuhan. Kayak Hizkia, Tuhan lihatlah aku sudah berbuat baik. Aku sudah hidup berkenan kepadamu. Hari ini dicabut. Oh iya, ketika dilihat catatannya Tuhan, ini memang orang baik. Mundur 15 tahun. Deposit. Cahaya itu deposit. Kalau sekarang mungkin nggak berguna buat kita, enggak. Mungkin berguna, enggak penting. Nanti loh kalau ada malapetaka, ada bencana, ada kekurangan. Strong. Kenapa? Karena kita punya deposit. Wah saudara, yang sakit kakak saya, yang telepon ke saya nangis-nangis. Mari kita berdoa Pak Tim. Namanya juga pendeta. Ya saya ngikut. Itu jam 11 malam telepon. Saya udah tidur, udah ngantuk-ngantuk. Saya layani dia. Oh Tuhan tolong hamba-Mu Pak Pendeta Erastus. Sembuhkan dan stroke-nya. Tuhan jagai Pak Pendeta Timotius, jagai stroke-nya. Salah Pak. Si pikir saya yang stroke Pak. Tuh, ini kan kurang ajar itu. Dia nyumpahin kali Pak. Pak Eras, bukan Pak Timotius. Iya Tuhan tolong Pak Eras. Kau sembuhkan dia, mujizat terjadi. Mujizat terjadi Pak Timotius. Salah lagi Pak. Kalau doa ya nggak usah pakai nangis-nangis gitulah, kecuali dijamah Roh Kudus. Belum apa dulu. Itu nggak pakai disepret siapa sih? Belum apa-apa berdiri. Apa itu? Yang biasa-biasa kenapa sih? Lebay Bu ya. Ibu tahu itu lebay.com. Cahaya energi Tuhan kalau kita keep, kita rawat, kita pelihara, maka deposit itu akan terus mengembang. Dulu saya pernah khotbah di sini, ingat kekristenan itu bukan hanya dosa diampuni, tetapi dipulihkan, dipermuliakan, mati penuh kemuliaan. Kan kita menuju kematian ini. Kan produk knowledge-nya GSK itu kematian kan. Dosa diampuni, dipulihkan, sudah dipulihkan. Terus hidup penuh kemuliaan, berbuat kudus, suci. Dan kemudian mencari wajah Tuhan. Terus kita mati penuh. Enggak mungkin kita ini dosa diampuni, terus mati, masuk surga. Enggak mungkin, perlu dipulihkan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahapannya orang yang memiliki terang Tuhan itu adalah orang yang menjaga kehadiran Tuhan. Karena terang itu melambangkan kehadiran.
Kehadiran Tuhan itu membuat seseorang berkenan. Berkenan mencari wajah Tuhan. Berkenan menikmati hadirat Tuhan. Dan orang yang berkenan itu maju seperti tadi, maju. Ya. Bukan orang yang hanya mengagumi Tuhan, tapi dikagumi Tuhan. Jangan hanya mengagumi Tuhan, tapi belajarlah dikagumi Tuhan. Perwira di Kapernaum dalam Matius pasal 8 mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Aku tidak pernah menemukan orang sebanyak ini, iman sebesar ini. Saudara, jangan hanya memuji Tuhan, tapi dipuji Tuhan. Bukan orang yang memuji dirinya sendiri yang akan bertahan, kata Paulus, tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara memuji-muji Tuhan, semua orang Kristen juga begitu. Tapi kalau saudara dipuji Tuhan gimana? Kita dipuji Tuhan. Memang dihargai Tuhan, dipuji dalam keadaan tidak berdaya, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan terdesak, kita tetap datang kepada Tuhan. Saya lihat obrolan orang Kelapa Gading nih. Ada orang ngobrol begini kan, orang Kelapa Gading itu kan biasa makan di itu. Pokoknya kalau mau ibadah deh di Kelapa Gading. Emangnya ada apa tuh? Ada gereja lain. Emangnya apa? Enak di Kelapa Gading, gak ada kolektor. Gak ada perpuluhan. Gak ada buah sulung. Ah, masa? Kalau gak ada kolektor, emangnya gedung dibayar pakai doa? Tuh gimana tuh hidup gereja itu? Yang pendetanya kaya ya? Saya dengerin aja. Pendetaku sih, senior pastor gak kaya sih, tapi sangat kaya. Dia punya surga. Itu ngobrol aja enak, nggak usah kolektor, nggak ada kolektor. Sebetulnya tuh dia salah ngomong itu orang. Itu pasti sejak Januari awal sampai akhirnya nggak pernah kasih kolektor dia. Dia tidak sopan bener-bener. Saya mau sepet dia, lo kalau lo mau beli lo jangan ngajak-ngajak orang. Lo tahu gak gedung ini dibayar pakai duit goblok. Ngomong bu, ngomong. Ya. Lo kalau beli jangan ngajak-ngajak. Nggak ada kolektor. Coba lo datang deh nggak ada kolektor. Lo nggak pernah kasihin kolektor lo. Saudara saya beritahu ya, dulu tuh saya miskin melarat-erat. Tapi nggak kemasukan roh gembelisme ya. Ada banyak orang miskin gembel perkarat. Saya cari gereja yang bisa kasih makan loh. Udah kasih makan, dapat duit lagi. Saya di gereja ada namanya pendeta Pri. Pendeta Pri. P bukan F. Pri. Prianto. Pri. Aduh dia tajir saudara. Pabriknya luar biasa. Pabrik batiknya luar biasa. Jadi ketika ibadah, habis ibadah makan-makan. Dan hausnya senjiping. Habis itu pulang dikasih amplop. Bukan hanya pendetanya, jemaat dikasih amplop. Saya antri. Saya rajin gak saudara? Jujur, rajin gak? Rajin, karena amplop. Serius nih, saya kan termasuk pendeta yang tidak punya kepalsuan di dalamnya kan. Terus tiap Kamis malam begitu saudara. Pokoknya kita menanti-nantikan kapan hari Kamis. Bukan supaya kapan saya ketemu Tuhan. Kapan? Dapat amplop. Dan saudara tahu ibadah di situ tuh nggak ada kotak kolektor, nggak ada.
Kalau ngomong di situ nggak ada kolektor wajar, nggak ada kotaknya, nggak ada tuh persembahan, nggak ada. Pendeta ya tajir melintir. Ngapain pakai duit recehan jemaat? Apalagi yang datang supir becak, pemulung, paling tinggi jual gado-gado. Termasuk saya yang kasihan deh gue. Saudara, tapi malam itu Tuhan Yesus hadir di dalam tempat tidurnya, digaplok itu pendeta. Bangun, dia bangun, dia bergetar. This is real, not hoax. Tuhan ampun, sembah Engkau Tuhan. Kamu tahu, dari dulu saya sudah memperhatikan, Engkau menutup berkat buat jemaatku. Aku tidak bisa memberkati mereka. Karena kamu. Ampun Tuhan. Aku memberkati mereka. Aku bisa memberi bukti bahwa mereka aku kasih makan. Yang miskin aku kasih makan. Pulang aku beri uang amplop supaya mereka bisa menikmati berkat. Bukan itu, aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kenapa kau tidak mengizinkan mereka berkorban dan memberi buat aku? Tuhan ampun, apa Tuhan? Mereka tidak pernah beribadah memberi kepadaku. Apa? Itu caramu menutup berkat bagi jemaatku. Aku tidak bisa memberkati mereka. Izinkan mereka ibadah, memberi persembahan buat aku. Ampun Tuhan, ampun, terima kasih. Mulai minggu depan aku akan beri kesempatan kepada jemaat. Hari Kamis berlalu, saudara. Kamis hari itu ada kotak persembahan. Kita masuk, kita lihat kotak persembahan. Kita saling lihat-lihatan. Pendetanya udah miskin kali ya. Pendetanya pengen kolektor, Mam. Bawa duit nggak? Enggak. Orang miskin bawa duit. Kita pulang mengharap dapat duit. Ada kolektor loh, ada kolektor. Bis. Sudah mulai ada kolektor. Sudah mulai ada kolektor. Kita jadinya gini Pak. Ada rasa bersalah. Nggak bawa duit. Feeling guilty Pak. Oma, feeling guilty Oma. Feeling guilty, gak bawa duit kita. Pendeta sudah mulai miskin kali. Tapi sebelum khotbahnya dia bagus banget saudara. Kalau dia khotbah 1 jam rasanya cuma 10 menit. Nambah Pak lagi. Sampai kita ngomong gitu saudara. Di tengah khotbah dia cerita sambil nangis. Tadi malam Tuhan menjumpai saya. Ini pendeta kaya. Rendah hati. Talenta khotbahnya bagus, punya belas kasihan yang luar biasa, punya pengorbanan yang luar biasa. Yang begini ini layak dijumpai Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dia dan dia nangis di hadapan kita. Mulai hari ini saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberi kepada Tuhan. Tapi kalau tidak punya Bapak Ibu tidak perlu memberi. Mulai minggu depan Bapak Ibu bisa membawa kolektor kalau hari ini tidak bisa memberikan kolektor. Tapi memang loh saudara, ini bukan, maaf Pak ya, ini bukan GSKI Gajah Mada ya Pak. Ini GSKI yang ujung sono loh Pak. Bukan GSKI Pak, ini gereja lain Pak. Dari tahun pertama Januari sampai terakhir, 1 sen pun tidak memberi persembahan. Saudara, yang begini ini namanya gembel berkarat. Bahasanya kasar ya bro ya. Gembel berkarat. Dia memang pelit saudara. Kenapa kita tidak memberi waktu kita kepada Tuhan? Pak pendeta saya tidak punya duit ya kasih waktu mula. Gak punya waktu kasih tenaga mula. Gak punya tenaga berikan doa mula. Gak bisa berdoa kasih pikiranmu. Gak punya pikiran lo mampus saja lo.
Kita tidak selalu memberi di dalam kelebihan kita, kita memberi kekurangan kita. Sekurang-kurangnya hidup saya, saudara. Saya selalu kirim kepada adik saya. Mau berapa saya kirim. Dia WA begini, Mas, aku tahu. Mas memberi aku di dalam kekurangan. Bukan dalam kelebihan. Thanks, doakan. Maka saya hidup karena berkat-berkat Tuhan aja. Setiap malam saya berdoa, Tuhan, itu orang-orang baik yang melindungi, menjagai aku, mengantar aku. Tuhan, mereka ngajak makan siang tadi, Tuhan. Saya ceritain orang-orang yang ngajak makan siang saya, sambelnya kepedesan, Tuhan. Tuhan, dia transfer saya besar, Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya sebut, sampai seminggu saya sebut terus orang-orang ini. Kemarin kami di puncak diajak kaum wanita, ada beberapa itu wanita-wanita super itu ya. Super sibuk maksudnya. Dia sewa villa aku, malam itu saya berdoa, Tuhan, ini orang-orang baik yang mengajak aku berlibur di sini. Orang nggak pernah ada yang ngajak saya berlibur, Pak. Ya saya berlibur ngajak ibu-ibu ini. Tapi nanti jangan-jangan ada yang dari Gajah Mada, Pak, berlibur ke New York, Pak. Wih, keren, men. Saya nggak menolak, yang ngajak itu pemusik masalahnya. Awang pemusik aja belum pernah ke New York. Saya bilang begini, Tuhan, ini orang-orang baik, Tuhan. Engkau berkati, mereka menjamu makanan dengan baik. Belum saya sebut aja, petinya lebih banyak daripada yang lain. Sebut orang baik. Tetapi Tuhan ngomong, lah orang-orang yang membenci kamu, mengkhianati kamu, kamu nggak doakan. Saya kaget. Saya sudah berusaha melupakan. Saya ingat orang-orang yang mengkhianati saya. Aduh, memang dia setengah setan, 3/4 iblis, Tuhan. Oh, dia jahat, Tuhan. Dia melukai dia, saya, Tuhan. Tapi saya tidak membalas mereka dengan kejahatan. Engkau sebagai hakim di antara kami. Jam 2 saya bangun, saya berdoa. Dan saya sedang bicara di mimbar. Saya sedang berbicara. Kalau saya berdoa, saudara. Kalau saya memberi. Dan celakanya, saudara. Pak Eras itu membiayai banyak mahasiswa. Bukan mahasiswa STT. Mahasiswa di luar STT. Lah mahasiswa itu kan harus jatuh tempo, saudara. Harus bayar. Sementara Pak Eras nggak bisa dihubungin. Karena Pak Eras itu nanganin sendiri orang-orang khusus. Yang direct langsung dibiayain dia. Tinggal Pak Eras telepon, Kiong bayar. Bu Esther bayar. Nggak dapat akses. Lah nggak dapat akses Pak Eras. Dapat akses saya. Celakalah saya, Pak. Ini malah petaka, Pak. Nangkanya nggak dapat, getahnya dapat. Ini anak nggak bisa bayar nih. Kalau nggak bayar, udah nggak bisa kuliah lagi. Berapa? Sekian juta. Datang, apa yang datang? Nggak sanggup, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Saudaraku, ngeri. Ada beberapa yang telepon. Terus saya ngobongin teman-teman saya yang kaya ya. Ada beberapa teman saya nggak kaya-kaya banget sih, tapi punya hati memberi. Bu, ini masalahnya gini, Bu. Udah, cuma segitu. Saya transfer. Saya kasih nomor rekening dia, ibu hubungin langsung. Jangan dihubungin langsung, deh pokoknya ibu transferin aja. Nomor teleponnya nggak saya kasih. Nah, yang takut orang-orang itu langsung hubungin dia. Terus minta jadi ATM. Enak sekali, saudara. Belajarlah memberi hidup buat Tuhan.
Belajarlah memberi hidup buat Tuhan. Kalau saudara bisa berdiri dan beribadah di suasana nyaman dan dingin seperti ini, waduh saudara, kita butuh biaya miliaran. Bukan untuk kehebatan manusia. Maaf ya, saya nggak ada urusan dengan gembala saudara ya. Saya nggak ngomong ini, nggak berurusan. Tapi hati saya tertusuk. Ada orang pernah memberi perpuluhan rajin perpuluhan. Tetapi ketika dia masuk Rehoboth, dia nggak pernah kasih perpuluhan. Dia nggak pernah kasih kolekte. Dia nggak pernah kasih persembahan buat pendeta. Boro-boro buat gembala. Kolekte saja tidak. Kalau sudah kolekte saja enggak. Terus sama-sama Pak Apo bilang, Pak Apo, saya ingin memberkati Bapak dengan cek Pak. Bapak lihat 10 miliar. Wih, saya yakin beliau enggak langsung beli mobil. Langsung bayar gedung tuh. Sudah tiba Pak Apo, saya enggak memberkati, enggak kolekte Pak. Saya kasihin Pak Apo. Berkat dibuka 10 triliun Gajah Mada kita beli. Sombong amat. Saudara, saya ingin saudara, ini orang sudah jadi pelit. Sudah tahu? Ini nggak nakutin, this is real. Saya lagi khotbah ini real. Perusahaannya bangkrut. Jadi miskin, nggak punya apa-apa, utang begitu banyaknya. Dia konsultasi sama pendeta. Dan pendeta ini teman saya. Loh kenapa kamu orang Rehoboth? Kenapa enggak konsultasi sama pendeta Rehoboth? Kan saya termasuk pendeta Rehoboth. Saya termasuk pendeta Rehoboth enggak sih Pak? Seharusnya saya termasuk saudara. Kenapa kok itu konselor banyak? Di tempat lain dikonsultasi. Wah saudara, itu pendeta bilang, Pak Eras itu acaranya begini, kamu nggak nyampe. Pak Eras ngasih 100% hidupnya, dia nggak ngajarin 10%, ngajarin 100%. Tapi Pak Eras itu nggak melarang kamu memberi perpuluhan. Coba saudara sekali waktu nih, saudara tulis perpuluhan. Saya yakin Pak Apo bilang, siapa ngajarin perpuluhan? Tidak sopan. Nggak mungkin diterima. Loh yang kita mengikuti gembala kita yang sudah ngasih hidupnya 100%. Belum bisa saudara, jangankan saudara, saya aja belum bisa. Kalau dia dapat 1 M dikasih di gereja semua saudara. Kalau saya dapat 1 M. Tapi belum pernah. Masalahnya belum pernah bro. Paling tidak saya ganti mobil dulu. Kan duniawi kan. Ya itu kelas saya. Emangnya lu ngiri? Emangnya kalau beli mobil saya berdosa? Emang wajah saja. Bu, wajah saya wajah duniawi gak sih Bu? Apa? Oh, suruh ngaca. Mana ngacanya? Saudara. Rohani itu bukan karena mobil, bukan karena rumah. Kecuali ibu-ibu yang mau ke gereja, di sini emas semua banyak. Kalau jalan bunyi kencing. Itu toko emas berjalan. Sombong amat. Akhirnya dia bertobat. Oh, maksud Pak Eras ngajar begitu. Iya. Pak Eras itu teman akrab saya. Dia ngomong, dia ngajar jemaat itu supaya benar-benar dewasa, hidup 100%, hidup semua untuk Tuhan. Enggak ada itu perpuluhan, enggak ada itu hitung-hitungan, sepenuhnya. Dia jemaat, dia punya mobil, jual untuk STT. Sudah punya mobil, belum jual, berantem suami istri. Jagalah terang itu adalah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan saja memuji tapi dipuji dalam keadaan tidak punya pun. Kita bisa memberi apapun waktu kita. Saudara dengar. Yang namanya give
menjaga, merawat, melindungi cahaya itu dengan hidup berkenan. Bukan saja memuji, tapi dipuji Tuhan. Di dalam kekurangan saja, janda itu bisa memberi 2 peser. Orang-orang yang kaya bisa memberi banyak, merasa diri besar. Enggak, yang paling dia memberi dalam kekurangannya. Ini Alkitab loh ngomong loh saudara. Di saat-saat saudara gak punya waktu, di saat saudara memang sibuk, saudara duduk ingin mendengar firman Tuhan. Saya pernah duduk sama orang kaya, Pak, saya baru dari India ini Pak. Oh India ya Pak ya, saya dari India, saya datang sore nanti saya harus ke Singapura. Seharusnya saya langsung ke Singapura Pak. Saya dari India datang ke sini hanya untuk beribadah dan mendengar. Bapak tahu, saya kepingin taat. Saya gak bisa apa-apa Pak. Saya kepingin taat setia kepada Tuhan. Terus habis ibadah ini, saya langsung terbang ke Singapura. Saya bilang, hebat kali. Ya tapi dia bisanya begitu. Orang kaya dia melayani dengan hartanya. Termasuk dia yang memberkati saya itu, saudara. Oleh sebab itu Pak Timotius butuh apapun juga, berapapun juga. Pak Timotius tulis buat saya. Saya punya apartemen, jual apartemen di Inggris, di Amerika, di India. Kebutuhan Pak Timotius berapapun tulis, saya transfer sekarang. Betul Pak? Bapak jangan meragukan saya. Dan ini kuncinya yang saya nggak bisa berkutat. Yang Bapak doakan kebutuhan berapapun, kasih saya. Saya doanya cuma 51 juta. Cuma 51 juta. Kalau saya tulis 5 miliar, dia itu triliun. 5 miliar itu kecil saudara. 51 juta. Bapak pulang, Bapak ketik jumlahnya, kasih nomor rekening gereja atau rekening Bapak, tidak masalah. Kasih saya. Saya pulang nangis. Kenapa saya mintanya sedikit? Serius tuh saudara, serius. Dan saya ketik sudah jujur, 51 juta. Sakit nggak? Sakit. Oleh sebab itu kalau berdoa jangan kecil-kecil. Berdoalah minta yang besar. Hidup dia hanya melayani dengan hartanya, dia punya duit banyak. Dia nggak bisa suruh khotbah. Nggak bisa khotbah. Suruh berdiri di mimbar, nyanyi fals. Tapi dia bisa memberi buat Tuhan. Orang berkenan itu bukan orang yang dipilih saja. Karena banyak orang yang dipilih gagal. Saul gagal mengkhianati Tuhan. 1 Samuel 15:11 mengatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Mari saudaraku yang kekasih, kita laksanakan firman Tuhan. Kita lakukan dengan ketaatan. Kalau tahun ini banyak kegagalan, ya no problem lah. Kita manusia lemah. Tahun yang akan datang jangan gagal lagi saudara. Saudara ingin diberkati apa sih? Umur panjang. Berikan waktumu untuk Tuhan. Umurmu diperpanjang. Semua diberkati dengan kepandaian. Pakai pikiranmu sepenuhnya untuk Tuhan. Karena itu benihnya. Saudaramu diberkati dengan harta melimpah. Taruh benih hartamu untuk Tuhan. Karena benih itulah yang dikembangkan. Nggak mungkin saya menanam benih jambu keluar jengkol. Mana mungkin bisa begitu? Pak, kalau saya nggak punya harta apa ya tanam. Tanamkan pekerjaanmu, semua hidupmu, milikmu untuk Tuhan.
Karena Roma 4:4 mengatakan bahwa orang yang bekerja upahnya bukan hadiah melainkan hak. Saudara setia sama Tuhan, siang malam pagi petang datang. Bahkan saudara gak punya duit, saudara rela naik Grab. Bukan naik Grab, kalau duit gak punya naik Grab, naik busway atau apa itu. Maaf ya saudara, saya tidak pernah naik busway, itu jujur. Tuhan tahu itu, karena saya gak nyampe saudaraku. Kalau saya naik begini, saya dibawa ketek-ketek orang itu saudara, najis bener tuh saudara. Saya gak betah, maka Tuhan gak izinkan saya naik busway bro. Transjakarta lebih tepatnya bro ya. Saudara, benih apa yang saudara tanam sampai akhir tahun bisa bertumbuh? Benihnya apa? Simpson juga gagal hidup berkenan. Cahaya wajahnya nggak ada. Dia jatuh dalam dosa. Sudah nggak boleh pegang mayat. Dia pegang mayat singa. Dia aduk-aduk ambil madu. Berzina di Gaza, hidup dalam pelacuran di Gaza. Gaza zaman Simpson sudah ada saudaraku, nafsu dagingnya luar biasa. Jatuh dalam Delila. Maka Alkitab mencatat 16:20, tetapi ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Padahal kekuatannya dahsyat saudara, bisa menggendong, mengangkat pintu gerbang 50 ton lebih kuat, naik saudara. Mengumpulkan anjing, 300 anjing hutan dikumpulkan. Gila 300 anjing hutan. Saya satu anjing normal aja saya lari. Maka kalau ketemu anjing, saya anjing-anjingin. Saya menempatkan anjing di tempatnya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjaga cahaya supaya bersinar adalah memberitakan Injil. Ia akan memaklukkan hukum bangsa-bangsa. Ia tidak berbantah dan tidak berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Evangelion adalah baik, angelos, pemberita. Jadi orang yang menyampaikan firman Tuhan adalah orang yang hatinya baik. Menjaga supaya bulu terkulai tidak dipatahkan. Artinya kita terus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Jangan saudara kita melemahkan orang. Sudah tahu sakitnya stroke. Besok orang stroke lagi sadar. Udah sadar ya, puji Tuhan. Tapi saudara saya juga sudah sadar. Kemudian seminggu mati. Orang kan jadi takut saudara. Kan kurang ajar kan. Jangan sampai saudaraku yang kekasih, kita menjadi orang-orang yang membuat orang lemah dan tidak berdaya. Mari kita menjadi cahayanya Tuhan. Saudara menjadi cahaya ilahi, chipnya Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga kita berani berkorban, berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya.